Malam itu, 1 Oktober 1965, suasana Jakarta terasa lebih sunyi dari biasanya, namun ketegangan menyelimuti kediaman seorang tokoh besar. Di Jalan Lembang, Menteng, seorang pria yang dikenal sebagai kesayangan Bung Karno sedang beristirahat tanpa menyadari maut sedang mengintai di depan gerbangnya. Siapakah sebenarnya sosok Jenderal Ahmad Yani yang kehadirannya begitu diperhitungkan sekaligus ditakuti oleh lawan-lawan politiknya? Mengapa ia menjadi target utama dalam sebuah operasi yang kemudian mengubah wajah Indonesia selamanya? Hari ini, kita akan menyelami lorong waktu untuk mengungkap detik-detik terakhir sang jenderal dan misteri di balik tragedi tersebut. Tetaplah bersama kami, karena kisah ini bukan sekedar sejarah, melainkan luka mendalam bangsa yang takkan pernah kering. Selamat datang kembali di kanal kami, tempat kita mengupas tuntas sejarah dan misteri yang membentuk Indonesia. Pada episode kali ini, kita akan membahas profil lengkap, karir gemilang, hingga konspirasi yang merenggut nyawa Jenderal Ahmad Yani. Kita akan melihat bagaimana seorang anak desa dari Purworejo bisa naik ke puncak pimpinan militer tertinggi di negeri ini. Jangan lewatkan setiap detailnya, karena fakta-fakta yang akan kita bahas mungkin akan membuka perspektif baru bagi Anda. Mari kita mulai perjalanan sejarah ini dengan melihat masa kecil sang jenderal yang penuh semangat juang. Ahmad Yani lahir pada tanggal 19 Juni 1922 di Jenar, Purworejo, Jawa Tengah, dari keluarga yang sederhana namun memiliki integritas tinggi. Sejak kecil, ia telah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa, di atas rata-rata anak-anak seusianya di sekolah Belanda. Ayahnya, Sarjo bin Suharjo, bekerja sebagai staf di sebuah pabrik gula, yang memungkinkan Yani mendapatkan pendidikan yang layak. Ia tumbuh menjadi pemuda yang disiplin dan memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap dunia militer. Lingkungan tempat tinggalnya yang kental dengan budaya Jawa membentuk karakternya yang santun namun tegas. Inilah awal mula terbentuknya pribadi yang kelak akan memimpin ribuan prajurit di medan tempur. Ketika pendudukan Jepang dimulai di Indonesia pada tahun 1942, Ahmad Yani melihat peluang untuk mengasah kemampuan militernya secara formal. Ia memutuskan untuk bergabung dengan PETA, atau Pembela Tanah Air, sebuah organisasi paramiliter bentukan Jepang untuk pemuda Indonesia. Disinilah ia mendapatkan pelatihan fisik dan taktik perang yang sangat keras, yang kelak menjadi fondasi karirnya. Prestasinya di PETA sangat menonjol, terutama kemampuannya dalam memahami strategi lapangan dengan sangat cepat. Ia seringkali menjadi lulusan terbaik dalam setiap tahap pelatihan yang diikutinya. Semangat nasionalismenya mulai berkobar, seiring dengan semakin dekatnya janji kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, Ahmad Yani tidak tinggal diam dan segera terjun ke medan pertempuran untuk mempertahankan kedaulatan. Ia memimpin pasukan dalam berbagai pertempuran melawan kembalinya pasukan Belanda yang ingin menjajah kembali. Salah satu aksi yang melambungkan namanya adalah keberhasilannya menahan serangan Belanda di sektor Magelang. Taktik perang gerilya yang ia terapkan membuat pasukan lawan merasa frustrasi dan kewalahan. Ia dikenal sebagai komandan yang tidak pernah meninggalkan anak buahnya di baris belakang dan selalu berada di garis depan. Keberanian ini membuatnya sangat dihormati oleh rekan-rekan sejawatnya di militer yang baru terbentuk. Memasuki era 1950-an, ancaman terhadap kesatuan negara datang dari dalam negeri dalam bentuk berbagai pemberontakan daerah. Ahmad Yani dipercaya untuk memimpin operasi Banteng Riders yang dibentuk khusus untuk menumpas pemberontakan Darul Islam atau TII. Satuan elit ini dilatih secara khusus dengan standar yang sangat tinggi di bawah pengawasan langsung darinya. Berkat kepemimpinannya, pemberontakan tersebut berhasil diredam dengan efektivitas yang mengagumkan. Kesuksesan ini membuktikan bahwa Yani bukan hanya seorang prajurit yang berani, tetapi juga seorang organisator militer yang handal. Namanya pun semakin bersinar di jajaran petinggi Angkatan Darat saat itu. Puncak prestasi militer Ahmad Yani terjadi saat ia ditunjuk memimpin Operasi 17 Agustus untuk menumpas pemberontakan PRRI di Sumatera Barat. Operasi ini merupakan operasi gabungan pertama yang melibatkan Angkatan Darat, Laut, dan Udara dalam skala besar. Dengan kecemerlangan strateginya, ia berhasil merebut kembali Kota Padang dan Bukit Tinggi dalam waktu yang relatif singkat. Keberhasilan ini menghindarkan Indonesia dari ancaman disintegrasi yang sangat serius di masa itu.
Presiden Soekarno yang melihat langsung kecakapan Yani mulai menaruh kepercayaan yang sangat besar padanya. Sejak saat itulah, hubungan antara Yani dan Soekarno menjadi sangat dekat secara personal maupun profesional. Kedekatan Ahmad Yani dengan Presiden Soekarno membawanya ke posisi tertinggi sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat pada tahun 1962. Soekarno menyukai Yani karena sikapnya yang loyal, gaya bicaranya yang lugas, serta visinya yang modern tentang militer. Yani seringkali diundang ke istana untuk berdiskusi tentang masalah negara di luar urusan militer formal. Di mata Soekarno, Yani adalah sosok anak emas yang bisa diandalkan untuk menyeimbangkan kekuatan politik saat itu. Namun, posisi yang sangat strategis dan kedekatan ini juga mulai memicu kecemburuan di kalangan faksi politik lain. Inilah masa di mana Ahmad Yani mulai memasuki pusaran konflik politik nasional yang sangat panas. Ahmad Yani dikenal sebagai perwira yang sangat menentang pengaruh ideologi komunis di dalam tubuh militer dan pemerintahan. Ia dengan tegas menolak usulan Partai Komunis Indonesia atau PKI untuk membentuk Angkatan Kelima, yang terdiri dari buruh dan tani yang dipersenjatai. Bagi Yani, militer harus tetap profesional dan tidak boleh terpolitisasi oleh ideologi manapun yang bertentangan dengan Pancasila. Penolakan keras ini menjadikan Yani sebagai musuh utama bagi para petinggi PKI saat itu. Ia dianggap sebagai penghalang terbesar bagi agenda politik kiri yang ingin mendominasi pemerintahan Soekarno. Ketegangan antara Angkatan Darat dan PKI pun mencapai titik didih yang sangat mengkhawatirkan. Di sisi lain, muncul berbagai isu miring yang sengaja dihembuskan untuk menjatuhkan kredibilitas Ahmad Yani dan jajaran jenderal lainnya. Salah satunya adalah isu tentang adanya Dewan Jenderal yang konon berencana melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Isu ini diperkuat dengan dokumen palsu yang dikenal sebagai dokumen Gilchrist yang mengaklaim adanya dukungan intelijen asing. Yani sendiri telah berulang kali membantah eksistensi dewan tersebut di hadapan Presiden Soekarno secara langsung. Namun, benih-benih kecurigaan telah ditanamkan dengan sangat rapi oleh pihak-pihak yang menginginkan kekacauan. Atmosfer politik di Jakarta pada pertengahan 1965 benar-benar terasa mencekam dan penuh dengan intrik. Meskipun berada dalam tekanan politik yang berat, Ahmad Yani tetap berusaha menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi. Ia terus melakukan konsolidasi di internal Angkatan Darat untuk memastikan kesetiaan prajurit kepada negara. Kehidupan pribadinya juga dikenal sangat hangat. Ia adalah seorang ayah yang sangat mencintai ke-8 anak-anaknya. Di sela-sela kesibukannya, ia sering menghabiskan waktu bersama keluarga di rumah dinasnya yang asri di Menteng. Istrinya, Ibu Yayuk Ruliah Sutodiwiryo, selalu setia mendampingi dan memberikan dukungan moral di tengah badai politik yang melanda. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa hari-hari kebahagiaan itu akan segera berakhir dengan tragis. Memasuki akhir September 1965, intelijen mulai memberikan laporan tentang adanya pergerakan pasukan yang tidak biasa di sekitar Jakarta. Namun, Ahmad Yani yang terbiasa dengan berbagai ancaman tetap tenang dan tidak ingin memicu kepanikan yang tidak perlu. Ia percaya pada perlindungan tim pengamanan resmi dan loyalitas pasukan di bawah komandonya. Pada tanggal 30 September, Yani menjalani hari yang sangat sibuk dengan berbagai pertemuan penting hingga larut malam. Tidak ada firasat buruk yang ia tunjukkan kepada anggota keluarganya sebelum ia memutuskan untuk beristirahat. Sementara itu, di sebuah lokasi tersembunyi bernama Lubang Buaya, sekelompok pasukan sedang bersiap untuk sebuah operasi penculikan. Kelompok penculik tersebut dikenal sebagai Pasukan Pasopati, bagian dari gerakan 30 September yang dipimpin oleh Letkol Untung. Mereka mendapatkan instruksi untuk menjemput para jenderal, hidup atau mati, untuk dihadapkan kepada Presiden. Ahmad Yani menjadi target nomor 1 dalam daftar mereka karena kedudukannya sebagai orang nomor 1 di Angkatan Darat. Pasukan yang ditugaskan ke rumah Yani terdiri dari puluhan personel bersenjata lengkap yang menggunakan truk militer. Mereka bergerak dengan sangat rapi dan senyap agar tidak menarik perhatian warga sekitar di kawasan Menteng. Rencana telah matang dan mereka hanya menunggu aba-aba untuk menyerbu masuk ke dalam kediaman sang jenderal. Pukul 4.30 pagi, 1 Oktober 1965, keheningan di Jalan Lembang pecah oleh deru mesin truk dan langkah kaki yang terburu-buru. Pasukan penculik mengepung rumah Ahmad Yani dari berbagai sudut, melumpuhkan penjaga depan dengan cepat tanpa suara tembakan.
Sebagian pasukan masuk melalui pintu belakang dan samping, langsung menuju ruang utama rumah tersebut. Mereka berteriak-teriak membangunkan seisi rumah dengan kasar dan menuntut untuk bertemu dengan Jenderal Yani. Anak-anak sang jenderal yang masih kecil terbangun dalam ketakutan melihat laras senjata di mana-mana. Suasana yang tadinya tenang berubah menjadi kekacauan yang mengerikan hanya dalam hitungan detik. Ahmad Yani yang terbangun mendengar keributan segera keluar mengenakan piyama, tampak bingung namun tetap menunjukkan wibawanya. Seorang prajurit berpangkat rendah memberitahu bahwa ia dipanggil oleh Presiden Soekarno ke istana saat itu juga. Yani yang merasa ada sesuatu yang tidak beres, meminta waktu untuk mandi dan berganti pakaian dinas terlebih dahulu. Permintaan tersebut ditolak dengan kasar oleh para penculik yang memaksa Yani untuk segera ikut bersama mereka. Merasa dihina oleh prajurit yang tidak sopan, Yani yang dikenal memiliki temperamen tegas sempat menampar salah satu prajurit tersebut. Tindakan spontan ini memicu reaksi fatal dari pasukan penculik yang sudah dalam kondisi tegang. Sesaat setelah Yani membalikkan badan untuk masuk kembali ke kamar guna mengambil pakaian, serentetan tembakan dilepaskan. Peluru-peluru panas menembus pintu kaca dan mengenai tubuh sang jenderal dari arah belakang secara bertubi-tubi. Yani terjatuh bersimbah darah di depan mata anak-anaknya yang menyaksikan kejadian tersebut dari balik pintu kamar. Tidak ada belas kasihan. Pasukan tersebut langsung menyeret tubuh sang jenderal yang sudah tidak berdaya menuju truk. Darah berceceran di sepanjang lantai ruang tamu hingga ke teras depan rumah yang asri itu. Peristiwa tersebut terjadi begitu cepat, meninggalkan luka traumatis yang tak terhapuskan bagi keluarga yang ditinggalkan. Tubuh Ahmad Yani dilemparkan ke dalam truk militer seperti barang dagangan, bergabung dengan beberapa jenderal lain yang juga diculik. Truk tersebut segera meluncur meninggalkan kawasan Menteng, menuju sebuah wilayah pinggiran bernama Lubang Buaya. Di sana, para pelaku G30S telah menyiapkan sebuah sumur tua sebagai tempat persembunyian akhir para korban mereka. Selama perjalanan, tidak ada satupun bantuan yang datang, karena komunikasi telah diputus dan situasi kota dalam kendali para pemberontak. Keluarga Yani hanya bisa menangis histeris tanpa tahu harus berbuat apa di tengah pagi yang buta itu. Mereka kehilangan sosok pelindung dan pahlawan keluarga dalam sekejap mata. Sesampainya di Lubang Buaya, tubuh Ahmad Yani dan jenderal lainnya diturunkan dalam suasana yang penuh hiruk-pikuk kebencian. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa para jenderal tersebut mendapatkan perlakuan kejam sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam sumur. Namun berdasarkan hasil otopsi di kemudian hari, sebagian besar luka disebabkan oleh tembakan senjata api jarak dekat. Sumur tua yang sempit itu akhirnya menjadi saksi bisu kekejaman yang tak terbayangkan dalam sejarah modern Indonesia. Untuk menutupi jejak, para pelaku menimbun sumur tersebut dengan dedaunan, tanah, dan sampah hutan di sekitarnya. Mereka mengira dengan menimbun tubuh-tubuh itu, mereka juga bisa menimbun kebenaran selamanya. Pagi harinya, Jakarta terbangun dalam kebingungan luar biasa setelah pengumuman gerakan 30 September melalui siaran RRI. Keberadaan Ahmad Yani dan jenderal-jenderal lainnya menjadi misteri besar yang menghantui seluruh markas militer. Majen Soeharto yang saat itu menjabat Panglima Kostrad segera mengambil alih komando untuk memulihkan ketertiban. Upaya pencarian besar-besaran dilakukan dengan menyisir seluruh sudut kota berdasarkan informasi intelijen yang tersisa. Kekhawatiran melanda seluruh negeri, sementara nasib sang Menteri Panglima Angkatan Darat masih belum diketahui secara pasti. Semua mata tertuju pada setiap perkembangan informasi yang muncul dari markas militer. Titik terang muncul ketika seorang anggota kepolisian bernama Sukitman berhasil melarikan diri dari tawanan di Lubang Buaya dan memberikan informasi lokasi. Pasukan RPKAD yang dipimpin oleh Sarwo Edi Wibowo segera dikerahkan untuk mengepung dan mengamankan lokasi tersebut pada 3 Oktober 1965. Setelah melalui proses penggalian yang sulit dan emosional, satu persatu jenazah para pahlawan revolusi mulai ditemukan di dalam sumur tua itu. Jenazah Ahmad Yani ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, namun masih bisa diidentifikasi melalui sisa pakaiannya. Penemuan ini memicu gelombang kemarahan dan kesedihan yang luar biasa di kalangan militer dan masyarakat umum. Tragedi ini bukan lagi sekadar isu politik, melainkan aksi kriminal kemanusiaan yang sangat berat. Tanggal 5 Oktober 1965, yang seharusnya menjadi peringatan hari jadi Angkatan Bersenjata yang meriah, berubah menjadi hari duka nasional. Jenazah Ahmad Yani dan rekan-rekannya disemayamkan di Markas Besar Angkatan Darat
sebelum diberangkatkan ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Jutaan warga Jakarta turun ke jalan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada para jenderal yang gugur tersebut. Suasana pemakaman diiringi isak tangis dan upacara militer yang sangat hikmat di bawah langit mendung. Presiden Soekarno yang kehilangan anak emasnya memberikan penghargaan gelar pahlawan revolusi secara anumerta kepada Ahmad Yani. Sebuah akhir yang sangat menyedihkan bagi seorang prajurit yang telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk nusa dan bangsa. Kematian Ahmad Yani menjadi titik balik sejarah yang menuntuhkan pengaruh PKI di Indonesia dalam waktu yang sangat singkat. Gelombang protes massa menuntut pembubaran partai tersebut pecah di berbagai kota, memicu perubahan konstelasi politik yang drastis. Posisi Presiden Soekarno pun perlahan mulai melemah, seiring dengan naiknya pengaruh militer di bawah kepemimpinan Soeharto. Penyelidikan mendalam mengungkap keterlibatan berbagai pihak, namun banyak detail kecil yang masih menjadi perdebatan para sejarawan hingga kini. Bagaimanapun, pengorbanan Yani telah menjadi katalisator bagi perubahan besar yang membawa Indonesia ke era Orde Baru. Namun, harga yang harus dibayar dengan nyawa seorang jenderal terbaik bangsa tetaplah terlalu mahal. Bagi keluarga yang ditinggalkan, Ahmad Yani bukan hanya seorang jenderal, melainkan pilar kehidupan yang tak tergantikan. Istri dan anak-anaknya harus berjuang bangkit dari trauma mendalam setelah menyaksikan langsung kekerasan di rumah mereka sendiri. Mereka menjaga memori tentang Yani bukan melalui pangkatnya, melainkan melalui kasih sayang yang pernah ia berikan sebagai seorang ayah. Rumah kediaman mereka di Jalan Lembang kini telah dijadikan Museum Sasmitaloka Ahmad Yani untuk mengenang jasa-jasanya. Di museum tersebut, pengunjung masih bisa melihat lubang bekas peluru pada pintu dan ceceran darah yang sengaja diawetkan sebagai pengingat sejarah. Setiap sudut rumah itu seolah masih berbisik tentang tragedi subuh yang memilukan itu. Ahmad Yani selalu menekankan pentingnya persatuan dan kesetiaan kepada ideologi negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ia adalah sosok yang sangat percaya bahwa militer Indonesia harus mandiri dan kuat tanpa perlu condong ke blok barat maupun blok timur secara ekstrim. Visi modernisasinya terhadap Angkatan Darat telah meletakkan dasar-dasar profesionalisme prajurit yang masih relevan hingga saat ini. Ia juga dikenal sebagai diplomat militer yang ulung, yang mampu menjalin hubungan baik dengan militer negara-negara lain untuk memperkuat pertahanan. Banyak rekan internasionalnya yang ikut berduka atas kepergiannya yang mendadak dan tragis tersebut. Warisan pemikirannya tetap hidup di dalam kurikulum pendidikan militer di Indonesia. Sifat rendah hati Ahmad Yani juga sering diceritakan oleh orang-orang yang pernah bekerja bersamanya di lapangan. Meskipun memiliki pangkat tinggi, ia tidak segan untuk makan bersama prajurit rendahan di barak atau meninjau langsung kondisi medan tempur yang sulit. Baginya, kekuatan sebuah pasukan terletak pada kepercayaan antara atasan dan bawahan yang dibangun melalui kebersamaan. Ia juga sangat menghargai kearifan lokal dalam setiap penugasan di berbagai daerah di Indonesia. Kedisiplinannya yang ketat selalu dibarengi dengan rasa keadilan, menjadikannya sosok pemimpin yang dicintai sekaligus disegani. Inilah kualitas kepemimpinan yang membuat namanya tetap harum meskipun puluhan tahun telah berlalu. Di balik sosoknya yang gagah, Yani adalah penggemar seni dan olahraga yang antusias, terutama olahraga golf dan tenis. Ia percaya bahwa kesehatan fisik dan mental adalah kunci bagi seorang prajurit untuk tetap jernih dalam mengambil keputusan besar. Hobi-hobi inilah yang sering digunakannya untuk menjalin komunikasi informal dengan para kolega dan diplomat di Jakarta. Ia juga sangat mencintai musik tradisional Jawa dan sering mengundang grup gamelan untuk tampil di acara-acara keluarga. Sisi humanis inilah yang terkadang terlupakan dari narasi sejarah yang terlalu fokus pada aspek militer semata. Ia adalah manusia biasa yang memiliki impian untuk melihat Indonesia yang damai dan sejahtera. Tragedi Ahmad Yani memberikan pelajaran berharga tentang betapa berbahayanya polarisasi politik yang ekstrim di dalam tubuh sebuah bangsa. Ketika fitnah dan adu domba menjadi senjata politik, maka keselamatan para putra terbaik bangsa menjadi taruhannya. Kita diingatkan untuk selalu waspada terhadap upaya-upaya yang ingin memecah belah persatuan demi kepentingan kekuasaan sesaat. Kisah ini juga mengajarkan tentang keteguhan prinsip, di mana Yani memilih untuk tetap setia pada sumpah prajuritnya, meskipun ia tahu nyawanya terancam.
Semangat pantang menyerah yang ia tunjukkan hingga detik terakhir adalah inspirasi bagi generasi muda Indonesia saat ini. Kita tidak boleh melupakan sejarah, namun kita harus belajar darinya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Saat ini, nama Jenderal Ahmad Yani diabadikan di berbagai nama jalan utama di hampir seluruh kota di Indonesia. Banyak bandara dan pelabuhan juga menggunakan namanya sebagai bentuk penghormatan abadi atas jasa-jasanya. Patung-patungnya berdiri tegak di berbagai alun-alun kota, mengingatkan setiap orang yang melintas akan keberanian seorang patriot. Namun, penghormatan terbaik bukanlah sekadar pada nama atau monumen, melainkan pada pengamalan nilai-nilai integritas yang ia junjung tinggi. Setiap kali kita melewati Jalan Ahmad Yani, mari sejenak mengenang perjuangannya yang luar biasa untuk negeri ini. Sang jenderal mungkin telah tiada, namun semangatnya akan terus berkobar di dalam setiap dada prajurit dan warga negara Indonesia. Sebagai penutup bahasan kita, penting bagi kita untuk terus meneliti dan membaca sejarah dari berbagai sudut pandang yang kredibel. Kisah Jenderal Ahmad Yani adalah satu kepingan penting dari mosaik sejarah Indonesia yang sangat luas dan kompleks. Dengan memahami masa lalu, kita dapat melangkah ke masa depan dengan lebih bijak dan berhati-hati dalam bertindak. Semoga ulasan mendalam ini dapat menambah wawasan dan rasa nasionalisme kita terhadap para pahlawan yang telah mendahului kita. Mari kita jaga kedamaian dan persatuan bangsa ini sebagai bentuk nyata dari penghargaan kita atas darah yang telah mereka tumpahkan. Terima kasih telah menyimak perjalanan hidup Sang Jenderal Ahmad Yani hingga bagian terakhir ini. Terima kasih telah menyimak kisah perjuangan dan pengorbanan Jenderal Ahmad Yani hingga akhir. Kisah ini mengingatkan kita akan harga sebuah integritas dan loyalitas terhadap tanah air yang kita cintai ini. Jangan lupa untuk memberikan like jika video ini memberikan wawasan baru bagi Anda, dan bagikan pendapat Anda di kolom komentar mengenai sosok pahlawan revolusi ini. Kami sangat menghargai setiap dukungan yang Anda berikan agar kanal ini terus berkembang memberikan konten sejarah yang berkualitas. Jangan lupa like and subscribe untuk update seru lainnya. Sampai jumpa di video mendalam berikutnya mengenai sejarah dan tokoh inspiratif Indonesia.